Baik kaum muslimin, sebagai final dan penutup daripada kajian kita, saya mau kasih kunci. Sebenarnya kalau kami sampaikan, Pak, Bapak akan terperangah, terkejut, terbelalak ya, mendengarkan fakta-fakta, apalagi Arab Saudi sekarang. Ini ada hadisnya semua. Kita terhalang melaksanakan ibadah umroh macam ini. Haji kita juga jadi batal gara-gara COVID ini. Semuanya ada hadis Nabi yang menyebutkan tentang itu, Pak. Dan saya sudah menyampaikan ada nanti tahun-tahun di mana umat terhalang melaksanakan ibadah ke tanah suci. Tahun-tahun yang maksud Nabi itu tahun-tahun ini terhalang kita, Pak. Dan ini bukan sebentar, ini akan terus berkelanjutan. Arab Saudi kondisinya bagaimana sekarang? Uni Emirat Arab bagaimana dia dengan Israel sekarang? Sudan juga sudah merapat dengan Israel. Bagaimana sepak terjang Turki? Bagaimana dengan Mesir? Bagaimana? Ini semuanya ada Nabi sampaikan. Hanya saja waktu kita yang tidak cukup. Kalau waktu kita cukup, kita sampaikan semua. Akhirnya Bapak Ibu sangat full hakul yakin bahwa ini adalah akhir zaman. Tidak ada pilihan yang lain kecuali memilih cara hidup yang paling benar, menjadi hamba Allah yang terbaik, hamba Allah yang paling semangat, hamba Allah yang paling soleh, hamba Allah yang paling total dalam Islam, untuk berislam, untuk menegakkan Islam, dan hamba Allah yang memburu akhirat melebihi daripada dunia. Kalau kaji kita di papan tulis harusnya bermanfaat, tapi karena sekali lagi waktu yang membatasi kita, minta maaf, papan tulisnya belum bermanfaat sekarang ini. Nah, kecuali ada beberapa yang mau saya tulis nanti. Baik kaum muslimin, kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita adalah jangan sampai Bapak mengambil kesimpulan negatif. Setelah dengarkan kajian ini jadi lemas, lututnya pun jadi nggak bertenaga. Jalan ke rumah sudah loyo, lesu, bahunya jatuh, kepalanya menunduk. Sampai ke rumah kakinya terseret-seret, ditanya oleh bininya, ada apa bang? Udah mau kiamat deh. Jangan seperti itu ya kaum muslimin. Bapak ibu, bukan itu yang kita inginkan. Kita inginkan Bapak mendengarkan akhir zaman ini, kajian ini adalah seperti para sahabat. Itu yang kami tuju. Semangat hidup Bapak malah membara, semangat hidup Bapak malah semakin nyala, tapi untuk hal yang lebih mulia setelah ini. Hidup Bapak bukan lagi untuk dunia, tapi untuk mempersiapkan akhirat. Itu yang harus terjadi, Pak. Jangan pula lepas daripada pengajian ini dicubitnya anak bujangnya. Kau dengar pengajian Ustaz tadi itu, nak? Dengar, Pak. Kau kelas 3 SMA sekarang, gimana? Kau nanti mau kuliah juga? Enggak lah, Pak, saya mau fokus ibadah. Bagus. Udah mau kiamat kan? Mau usah lanjut kuliah gitu, apa ijazah? Bukan begitu, Pak, bukan begitu. Ini yang ada PNS dengarkan ceramah ini langsung ngetik surat malam nih. Mengingat, menimbang, udah dekat mau kiamat, memutuskan saya resign, saya mau fokus ibadah. Salah, bukan itu langkah yang harus kita ambil. Tapi yang kita tiru adalah Rasulullah SAW. Apa kata Rasul kepada para sahabat? Kalau besok pasti kiamat terjadi, hari ini masih ada satu butir biji kurma di tangan kamu yang bisa kamu tanam. Padahal besok udah mau kiamat ya, tanam biji kurma itu, kata Rasulullah. Apa Nabi nggak tahu, Pak? Kalau kurma itu ditanam hari ini, 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Itu pun kalau ditanam dengan baik, dirawat dengan baik, baru mulai berbuah 4-5 tahun yang akan datang. Besok mau kiamat, kalian masih diperintahkan Nabi, tanamlah. Pada besok mau kiamat. Maksudnya ini apa? Sedekat apapun bencana, petaka, huru-hara, tanda besar kiamat muncul dan sebagainya, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan hari ini? Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Walaupun manfaatnya 10, 20, 30 tahun yang akan datang, tetap lakukan hari ini. Berhasil atau tidak berhasil bukan urusan kita. Kita punya cita-cita besar, kita punya jangka panjang juga, walaupun tidak dekat. Dan saya bukan hanya sekedar ngomong, saya minta izin ini, kira-kira saya minta tambah 10 menit lagi waktu, boleh? Boleh ya, izin ya. Begini, Bapak tahu berapa baru usia saya sekarang? Alhamdulillah belum begitu tua, masih 48 mau masuk 49, masih muda sekali. Anak saya sudah 18 orang. Kok belum? Alhamdulillah bilang. Dan bulan depan tinggal beberapa minggu lagi saya akan punya anak 19 orang insya Allah. Tekad saya anak-anak ini nanti ke depan akan menjadi ulama-ulama kelas dunia, jauh lebih baik daripada ayahnya. Ini cita-cita saya. Loh, anak-anak itu berarti 20, 30, 40 tahun yang akan datang kan jadinya gitu. Sementara saya mengkajikan sudah dekat waktunya. Dan saya tidak peduli mau seberapa dekat pun, selagi masih bisa memproduksi anak, produksi terus.
Ketika lahir, saya akan gembleng baik-baik, saya akan jadikan baik-baik. Alhamdulillah, dengan nikmat dan rezeki dari Allah, beberapa orang anak saya sudah mulai menjadi hafiz-hafiz Al-Quran yang pokok hafalannya. Sudah mulai mereka untuk diarahkan menjadi para ulama-ulama. Nah, ini cita-cita saya makin banyak, 25 orang anak kalau perlu lahir semuanya. Ya, itu contoh Pak. Dan juga saya ada pesantren baru beberapa tahun ini saya dirikan di Payakumbuh, Sumatera Barat. Pesantren ini kami targetkan kembali melahirkan ulama-ulama terbaik dari Indonesia untuk dunia. Ini cita-cita kita di Gembleng di Sumatera Barat. Ustaz, berarti Ustaz punya program jangka panjang yang strategis? Iya, kan Ustaz mengkaji akhir zaman. Betul. Sekali lagi saya katakan, sedekat apapun akhir zaman ini, huru hara bencana petaka yang terjadi, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Saya lakukan. Karena Allah yang Allah tanya nanti bukan kamu sudah berhasil, tidak, bukan itu yang Allah tanya. Kamu sudah buat apa? Itu yang Allah tanya nanti. Maka Bapak Ibu, jadikan pengajian kita ini pengajian di mana kita membara semangat hidup kita. Ya Allah, sudah semakin dekat ternyata. Kiamat sudah sangat dekat. Huru hara besar, tanda-tanda besar kiamat sebentar lagi terjadi. Kalau begitu, apa prestasi saya dalam hidup untuk Islam? Itu yang harus dipertanya, Pak. Apa amal soleh saya bisa saya banggakan di hari kiamat kelak? Apa yang bisa saya lakukan semumpung saya masih ada, mumpung dunia masih tenang dan aman? Apa yang bisa saya buat? Harusnya begitu. Pikir keras, pikir keras. Kayak para sahabat, persis seperti itu. Baiklah kaum muslimin, sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak Bapak berjuang bersama-sama. An aqimuddin wala tatafarraqu fi. Tegakkan agama ini bersama-sama dan jangan berpecah belah. Dimanapun bumi Allah, tetaplah di situ ada agama yang harus diperjuangkan bersama-sama. Baik, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa kami di Payakumbuh, Sumatera Barat sudah mendirikan Mulazamah Al-Hufaz. Mulai dari PAUD, TK, SD, SDIT, Kutab, dan sekarang madrasah, lalu Mulazamah. Dan Ma'an Ali insya Allah 2 tahun yang akan datang, dan setelah itu baru perguruan tinggi. Nah Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang untuk kondisi kami, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita tidak pernah mengemis, meminta kepada dunia, kepada Arab, kepada perusahaan, kepada tidak pernah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita sudah mampu berdiri di atas punggung kita sendiri. Tapi panjangnya kondisi yang kita alami, Covid juga semakin menjepit dan menghimpit. Sekarang wahai Bapak Ibu, murid kita sudah sampai 700-an orang, Ustaz. Sudah sampai 700-an orang. Masjid kami adalah 5x15 dari bambu. Dari bambu 5x15, kebayang berapa kali harus antrian bisa sholat. Sementara Alhamdulillah ada masyayikh dari Timur Tengah berkunjung kepada kami. Apa kata beliau? Siapkanlah tanah kami yang akan datangkan para dermawan, bangunkan masjid yang layak untuk pesantren ini. Karena mereka melihat pesantren kita nggak main-main Pak, fokus dan serius. Nah sekarang wahai hamba Allah, menjelang saya berangkat ini, tanah di sebelah pesantren kami di kota Payakumbuh, di Sicincin Mudiak namanya, di situ ada seluas 1.500 meter persegi, tepat sebelah pesantren. Pemilik tanah mengatakan, Ustadz, kami akan lepaskan tanah ini, setengah wakaf, setengah jual. Harga tanah itu 500.000 1 meter. Tetapi beliau sudah niat, sekeluarga besar ingin dapatkan pahala, kami akan jual dengan harga 170.000 1 meter kali 1.500. Tanah ini kalau sudah jadi milik kita, kita wakafkan, dan inilah yang akan dibangun masjid. Donaturnya sudah ada, tinggal tanahnya kita persiapkan untuk bisa. Para da'i, para ulama, para kiai tiap sebentar berdatangan ke tempat kita. Sebutkan tokoh-tokoh nasional Pak, sudah datang semuanya ke pesantren kita. Dan juga tokoh-tokoh Sumatera Barat, tamu-tamu kita berdatangan, orang soleh berdatangan. Dan santri-santri kita, para hafiz Al-Quran, sekarang sangat membutuhkan satu tempat buat masjid. Dan tempat ini adalah tanah yang sudah ditawarkan pada kita. Kalau begitu Pak, kita gotong royongi bersama-sama tanah pembangunan masjid ini. Kalau bersama semuanya jadi cepat, semuanya jadi mudah. Betul tidak Bapak Ibu?
Bagaimana kalau malam hari ini kita niatkan, Allah ya Rabb kami, hamba beli tanah surgamu, dengan hamba siapkan tanah untuk masjidmu di dunia ya Rabb.